Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila dan sahabat-sahabatku, mereka yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Begitu mereka melihat tentang Hasan Sabila, pasti mereka teringat dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena Hasan Sabila selalu dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita selalu takut dan selalu ngeri kalau sudah mendengar penderita-penderita diabetes selalu mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup. Kalau sudah vonisnya jangan sampai putus dan obat diminum seumur hidup, yang terpikir di pikiran kita adalah ginjal rusak. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, mata buta. Yang keempat, melemahnya saraf dan otot. Yang keempat, pembusukan pada kulit kaki. Akibat-akibat ini karena bersatunya antara kadar gula dengan senyawa kimia yang kita konsumsi terus-menerus. Oleh karena itu penderita diabetes sangat riskan akan terkena corona. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mudahnya mereka turunnya HB, sehingga staminanya menjadi turun, lemah, lemes. Seolah ini adalah kekurangan gula, padahal bukan. Itu kekurangan HB. Kita boleh riset, kita boleh meneliti, banyaknya penderita diabetes pasti HB-nya turun. Ingat saudaraku, jika HB ini turun, yang bermasalah adalah lambung, sesak napas, kemudian tensi. Kalau kebiasaan tensi rendah dia anjlok turun. Kalau kebiasaan tinggi, dia langsung meloncat tinggi. Ini adalah akibat-akibat dari HB rendah. Kalau sudah terjadi seperti ini, keluarlah keringat dingin, pusing, gemetaran, mata berkunang-kunang atau mata kabur. Ini yang disebut adalah staminanya turun, imunnya turun. Maka sangat riskan sekali penderita diabetes akan terkena corona. Saya menganjurkan kepada fan Hasan Sabila, saat ini kita hanya bisa menjaga diri sendiri. Kebalkanlah diri kita dari serangan-serangan virus. Pakai apa? Ini caranya. Yang pertama, mandi rempah. Saya sudah mendesain mandi rempah. Di situ ada racikan untuk mematikan virus. Begitu kita mandi, virus yang nempel pada kulit kita, dia akan mati. Yang sudah berada di dalam darah, dia akan mati. Lewat mana? Lewat pori-pori. Satu, sudah saya racik dan sedemikian rupa. Ada 7 macam mandi rempah yang dia bisa membatikan bakteri, antiseptik, antivirus. Saya jadikan satu di situ. Setelah kita rebus, hasil rebusan tersebut bisa dipakai mandi untuk satu rumah. Misal dalam satu rumah ada 4 orang, berarti kita bagi 4, campurkan di air yang bersih untuk mandi. Setelah itu baru kita sabunan. Nah, semua virus yang sudah terlanjur nempel pada baju kita, pada keringat kita, dia akan mati. Sehingga kekebalan tubuh bagi penderita diabetes akan bertahan, tidak akan turun. Itu baru dengan mandi. Yang kedua adalah banyaknya mengkonsumsi hijau daun agar tidak anjlok, tidak turun HB di dalam tubuh kita. Untuk menjaga tubuh kita agar kekebalan tubuh kita tetap stabil. Apa yang harus kita lakukan? Satu,
ambil 5 lembar daun bayam raja. Bayam raja itu adalah bayam yang daunnya lebih besar. Yang kedua, selada keriting 3. Yang ketiga, kacang panjang 3. Yang keempat, beluntas atau daun beluntas sebanyak 10 lembar. Setelah dicuci bersih, siram dengan air panas, masukkan ke dalam blender, dijus, peras, minum airnya atau hijau daunnya. Ini adalah cara untuk meningkatkan HB dan stamina. Di dalamnya sudah ada vitamin A, sudah ada vitamin C, sudah ada di dalamnya protein, ada oksigen, ada zat besi. Inilah yang dibutuhkan oleh manusia agar manusia itu tetap sehat. Lakukanlah ini saudaraku, agar saudaraku yang menderita diabetes tidak anjlok dari HB-nya. Sebab kerusakan HB, rendahnya HB dapat menyerang mata menjadi buta, dapat menyerang ginjal menjadi rusak. Saudara-saudara kita yang cuci darah dikenal gampang sekali HB-nya rendah. Mereka tidak berdaya, mereka berdiri tidak kuat. Kenapa? Tidak ada zat besi, tidak ada protein di dalam dirinya. Apalagi sekarang Indonesia baru dilanda corona. Mudah sekali nempel kalau kondisi kita rendah, lemah. Saya sarankan dan saya anjurkan kepada saudara-saudaraku Fen Hasan Sabila mengkonsumsi jus hijau daun seperti tadi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah berjemur di siang hari. Artinya di siang hari ini di jam 2 sampai jam 4 kita berjemur. Cukup berjemur saja. Menyapu halaman, melihat situasi di luar, cukup berjemur. Walaupun kita berada di kantor, sempatkanlah kita keluar di siang hari. Berapa menit? 5 menit sampai 10 menit, tidak perlu lama. Selanjutnya, membuat antibodi di dalam tubuh selain pakai jus hijau daun tadi. Saya kasih caranya ya, saudara-saudaraku. Bagaimana kita cara membuat kalau sudah terlanjur virus masuk ke dalam tubuh. Caranya gini. Ambil bawang putih 3, tusukkan di garpu, dibakar. Dia akan mengeluarkan minyak atsirinya. Setelah ketiganya sudah dibakar, baru dimasukkan ke dalam panci untuk direbus. Kemudian ambil lagi 4 batang serai ya, yang bagian bawahnya 4 batang serai dikeprek, dihancurkan, masukkan ke dalam panci. Ukuran airnya 3 gelas, tinggalkan 1. Setelah itu disaring, setelah direbus sampai mendidih, disaring, diminum. Ini untuk mengusir atau untuk mematikan virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Bukan saja kepada penderita diabetes, tapi ke semua masyarakat Indonesia bisa melakukan hal ini. Jadikanlah minuman ini kalau di Jogja dikenal sebagai wedang uwuh. Setiap hari kita minum, walaupun kita sehat. Kita perlu juga berjaga-jaga sebelum kita terjangkit atau tertular dengan virus corona. Kemudian, biasakanlah dengan menggunakan bumbu-bumbu masak, di mana bumbu masak itu ternyata mampu membunuh virus yang hidup di diri kita. Perhatikan baik-baik ya. 1. Bawang bombay. 2. Bawang putih. 3.
pala, 4 keluak, 5 serai, 6 cabai jamu. Cabai jamu itu rasanya memang pedas, tapi memang ini adalah bahan untuk jamu, ya. Nah, keenam bahan ini adalah mampu untuk membunuh virus. Ini bisa kita masukkan ke dalam masakan. Dari keenam ini akan mana yang sesuai dengan masakan yang akan kita buat? Contoh, lodeh. Cocoknya apa lodeh? Misalnya ada laos merah, termasuk laos merah dipakai ya. Termasuk laos merah, ada cabai, ada adas bisa digunakan juga untuk itu. Kemudian ditambah dengan rempah-rempah lainnya, ada bawang putih, bawang bombay dan sebagainya. Oseng-oseng. Yang cocok apa dari ke-6 ini? Ada tambahan 2 tadi, ada adas dan laos merah ya, kedua ini. Jadi ada 8 macam. Nah, ke-8 ini adalah salah satu rangkaian bumbu masak yang bisa membasmi virus. Saudaraku Fedasan Sabila, kalau toh kita harus menggunakan sebagai minuman saja, misal laos merah dipotong sedikit saja, masukkan ke dalam air, serai masukkan juga ke dalam air, kemudian dikasih dengan adas atau daun adas sedikit, campurkan, direbus, diminum. Sama artinya kita sudah menangkal diri kita dari masuknya virus. Ini saya tujukan kepada mereka yang saat ini menderita diabetes. Karena berapa rekan saya yang menderita diabetes saat ini meninggal mendadak. Teman saya ada 3 secara mendadak. Kenapa? Karena antibodinya lemah. Saya perhatikan perkembangan penderita diabetes akhir-akhir ini banyak sekali yang meninggal. Bagaimana cara ngatasinya? Sering menggunakan hijau daun yang seperti saya sebutkan, dan bumbu-bumbu ada ke-8 tadi silahkan digunakan untuk mengkonsumsi menangkal virus corona. Saudaraku Fedasan Sabila, kalau kita berbicara untuk menurunkan kadar gula di dalam darah, butuh insulin. Insulin yang biasa kita injeksi, kita buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Ada 3 bahan yang harus kita racik, kemudian dikonsumsi. Setelah kita rebus, diminum. Pakai apa? 1, pakai daun cemara 1 genggam, 5 lembar daun manggis, 5 lembar lagi daun kumis kucing. Itu semua isinya adalah insulin. Bangsa kita telah dibohongi sejak lama. Terkenal dengan namanya tumbuh-tumbuhan daun insulin, ternyata setelah diteliti tidak ada insulin di situ. Kita sudah korban. Makanya orang yang mengkonsumsi daun insulin, kenapa gula itu naik? Karena tidak ada kandungan insulin. 3 bahan ini tadi mengandung insulin, silahkan dipakai ya. Nah, untuk memperbaiki pankreas tentunya membutuhkan tingginya insulin di dalam darah. Pankreas adalah salah satu produk di dalam metabolisme yang mampu mengolah gula. Ingat, pankreas tidak bekerja sendiri. Kalau kita mendengar pankreas, ingat, pankreas tidak bekerja sendiri. Saya kasih gambaran, sepeda motor tidak berdiri sendiri, namanya sepeda motor.
Di situ ada mesinnya, di situ ada olinya, di situ ada businya, di situ ada kabel-kabelnya. Artinya setiap pekerjaan mesin tidak berdiri sendiri. Kalau kita mendengar pankreas, pankreas tidak berdiri sendiri. Pankreas didorong dengan kekuatan-kekuatan teman-temannya, senyawa-senyawa pankreas yang bisa memberikan asupan-asupan gula. Di dalamnya adalah usus 12 jari, limfa, otot lambung dan saraf lambung, saraf ginjal, dan lambung itu sendiri. Ada 5 yang mendukung agar pankreas ini dapat memproduksi gula. Tanpa ada dorongan ini tadi, pankreas tidak bekerja. Kerusakan kelima yang saya sebut tadi, pankreas jadi rusak, tidak mampu lagi memproduksi gula. Insulin menunggu. Hasil dari produksi pankreas, insulin menunggu yang akan diedarkan ke dalam metabolisme. Akhirnya insulin tidak dapat pekerjaan, nganggurlah insulin. Akal manusia masuk, kasih suntikan insulin. Tahukah, semakin banyak kita disuntik insulin, semakin hancur pankreas itu. Yang berarti ini adalah sama saja kita memangkas usia-usia kita. Sekali suntik insulin pangkas 1%, 2 kali 2%, 3 kali 3%, mengecil dan menyempit usia kita. Kenapa? Ternyata sekali suntik merusakkan pankreas. Pankreas kan sudah rusak, ditambah suntikan insulin semakin rusak. Lalu suntik kedua kali semakin rusak. Akhirnya hancurlah pankreas itu. Saya tidak bisa bayangkan, pankreas itu bukan hanya memproduksi gula, tapi dia juga memproduksi lendir di dalam darah. Dari ludah, keringat, BAB supaya licin. Itu produksi dari pankreas. Kalau itu rusak semua, kita akan merasakan pada leher kencang, mata membutuhkan cairan juga, mata menjadi kabur, BAB menjadi sulit. Itu semua produksi dari insulin, dari pankreas. Saudaraku, marilah kita belajar bagaimana memperbaiki pankreas ya. Yang pertama adalah cara-cara kita kalau ada kerusakan fungsi pankreas, yang kita konsumsi adalah kacang panjang. Satu, saya ambil di sana adalah dari proteinnya. Yang kedua adalah daun, kalau di Jawa namanya daun pare ulo. Daun pare ulo itu parenya panjang, seperti ular, pare ular gitu, pare ulo. Dia panjang, ya. Yang diambil daunnya, bukan parenya. Terus yang ketiga adalah daun bawang putih. Daun bawang putih ambil 5 lembar. Terus yang keempat adalah daun wortel. Yang kita ambil adalah daun wortelnya ya. Semua daun tadi kemudian kita rebus. Biasakanlah kita merebus ini bagi penderita diabetes ya. Ini artinya kita menghidupkan kembali kerusakan pankreas. Sedikit demi sedikit pankreas mulai membaik, maka gula sudah mulai stabil. Terus kita lakukan sampai 1 tahun, maka pankreas betul-betul sehat. Jika resep ini tadi merasakan mules pada perut, tinggal kita kasih kunyit. Ya, kasih kunyitnya sekali, rebus kunyit 3. Ya, tadi ada kacang panjang. Ya, kacang panjang kita remet-remet dulu atau kita hancurkan, ambil 5. Daun pare ulo ambil 3. Kemudian daun bawang putih ambil 5. Kemudian daun wortel ambil secukupnya, atau 1 wortel kita ambil semua daunnya, masukkan ke dalam panci. Rebus. Ini
adalah resep untuk memperbaiki fungsi pankreas agar pankreas dapat memproduksi gula. Dengan memproduksi gula, maka gula akan stabil. Kemudian insulin dapat mengedarkan secara normal, tidak perlu dipacu. Dia akan memproduksi sendiri. Inilah yang saya maksud bahwa saya akan menyampaikan tentang diabetes ini bertahap agar kita paham. Ya. Belum lagi nanti kita akan berbicara tentang diabetes. Kenapa diabetes sering terjadi pembusukan pada kaki sehingga terjadi amputasi. Kalau kita tahu saja dan sudah tahu lama tentang Hasan Sabilah, kemungkinan amputasi di Indonesia tidak akan terjadi. Sudah berapa ribu penderita diabetes yang harusnya diamputasi sekarang bersih kembali dan mereka bisa jalan kembali tanpa terjadi pembusukan pada kulit kaki. Nah, berbicara tentang diabetes, kalau memang terjadi endapan-endapan gula di dalam darah, maka produk yang kita gunakan namanya ARDA. ARDA itu arteri darah. Artinya dia begitu kita konsumsi, dia bisa menghancurkan endapan-endapan gula di dalam darah, kemudian dibuang melalui ginjal. Oleh karena itu saya katakan tadi, yang mendukung baiknya atau sehatnya pankreas adalah ginjal. Kalau saraf ginjal sudah rusak, maka tidak connect perintah otak kepada ginjal. Disebut ginjal itu rusak. Saya berharap pada saudara-saudaraku, kenalilah produk-produk Puspita Raja. Di mana produk Puspita Raja seperti tadi, untuk menghancurkan endapan-endapan kapur, endapan gula, pakainya ARDA. Untuk meningkatkan insulin dan menekan kadar gula di dalam darah, namanya Diagri. Kemudian untuk memperbaiki pankreas itu sendiri, namanya Ratogen. Saya belum berbicara untuk glukoma, karena materi saat ini saya tidak akan berbicara tentang glukoma, tapi saya berbicara pada bagaimana meningkatkan imun penderita diabetes, termasuk mereka yang sehat, agar mereka tidak mudah terkena virus corona. Begitu saudaraku. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saudaraku Hasan Sabilah, untuk mengikuti saya terus, apa perkembangan Hasan Sabilah dengan ilmu-ilmunya, dengan resep-resepnya, silakan klik di bawah ini.